Ya tidak mungkin, ini mas-mas yang di sana. Hei, apakah Anda pernah belajar biologi? Kenapa ada orang bikin anak 3 menit langsung jadi lagi? Karena tidak bisa bikin film. Nggak ada film memang. Bioskop tutup. Bioskop tutup. Nganggur nih sebenarnya. Menganggur. Astaga. Padahal bisa jadi ada lawan COVID. Iya. Maksudnya ini tuh kalau mau dikubur mayat tuh, dia pakai bisa diangkat. Memakai pistol mainan yang bunyinya fire, fire, fire. Astagfirullah. Sudah tahu ini. Ustadz apa macam ini yang memakai doa menggunakan senjata? Hei, Anda Ustadz yang memakai peci seperti Dajjal segitiga. Ini nih di sinetron-sinetron yang menikah bukan karena cinta, karena desakan orang tua atau karena sudah tak laci di dalam ya. Begini saudara, biasanya dijodohkan ki. Tidak sange, Anda sange. Dijodohkan. Itu menikah bukan karena cinta, dijodohkan. What's up my brotherhood, welcome back my channel Human Heaven. Jadi kita akan review berita lagi. Iya. Kita akan review berita yang kita nilai absurd. Banyak berita ini yang kita dapat ini banyak lucu lagi. Jadi bagaimana menurut Anda? Ya, saya berharap sih beritanya tidak seabsurd kemarin. Tapi ini tidak. Percaya saja, tidak. Tidak. Jadi kita mulai dari berita yang pertama ya. Oke. Berita yang pertama itu kita dapat dari YouTube. Dari YouTube lagi. Oke. Dari channel Arizona Deriska. Langsung saja kita nonton. Yang viral sekali nih. Tutorial cara bikin anak. 3 menit langsung berhasil. 3 menit. Jadi kita nonton. Oke, saya penasaran. Langsung putar. Ini tuh. Buat anak. Putar. A few moments later. Tarik. Mana kakinya? Ini kakinya sebenarnya. Ini apa? Tanduknya. Ini tangannya kayak gini. Jadi dede. Dede. Kira aku dede apa? Jadi tarat. Terus bisa diginiin deh. Bang itu doang. Ya, jadi kita sudah nonton videonya. Ya, dan saya sangat Oke. Jadi tanggapan Anda bagaimana? Saya lihat ini tuh, saya kira buat anak-anak kayak yang di film-film yang di film ternyata lain yang buat, bukan anak. Teman-teman, lagi-lagi videonya clickbait ya. Ini judulnya tutorial bikin anak 3 menit. Ya tidak mungkin, ini mas-mas yang di sana. Hei, apakah Anda pernah belajar biologi? Kenapa ada orang bikin anak 3 menit langsung jadi lagi. 9 bulan itu. 9 bulan. Sebenarnya kita yang bego kita clickbait dinonton. Astagfirullah. Lagi pula ini YouTube tuh tidak mungkin ada adegan begitu. Tapi nanti adegan selanjutnya ada di situs XNXX nih. Iya tahu. Jadi itu tadi beritanya. Tutorial membuat anak ternyata buat boneka dari sarung. Warna ungu lagi sarungnya. Jadi itu berita yang pertama. Dan ingat, video fullnya ada di XNXX. Lanjut. YouTube tahu. Jadi inilah berita kedua. Berita kedua lagi-lagi kita dapat dari Indozone ID. Indozone yang esteknya kamu harus tahu. Ini luar biasa. Jadi kita ada video. Oke. Bocah dikejar ibunya karena asik main hari di siang hari. Tuh, ini bikin kita nostalgia lagi masa kecil. Kita nonton dulu video. Apa yang kau ingat setelah nonton video ini? Ya, seperti dari tadi ya kau bilang nostalgia. Memang kita biasa dikejar-kejar tuh, apalagi kalau berenang di sungai. Pernah kau itu berenang di sungai? Tidak, karena tidak ada sungai di rumahku. Pernah tuh berenang di sungai tuh, berenang di sungai pas mau pulang
didapat atau dapat kan maghrib dipukul sampai di rumah begini persis begini. Astaga. Kayak apa pengalaman tahun ini? Saya ya persis begini, disuruh tidur siang tapi pergi main baru capek kalau di rumah tuh. Dan saya juga heran ini saudara Sam, kenapa itu dulu waktu kecil kita itu tidak mau sekali disuruh tidur siang, mau terus main-main. Pas besar mau terus tidur siang. Ini masih menjadi konspirasi lagi ini. Astaga. Ini lucu juga ini, mengingatkan kita akan nostalgia masa lalu tuh. Iya. Memang sering sekali begitu. Jadi kita lanjut lagi di berita ketiga. Oke. Berita ketiga. Ini dari mana dulu? Tunggu dulu. Kita dapat dari Kopet News. Kopet News, sumber baru teman-teman. Sumber baru. Oke. Ini buat saya juga. Ya. Saya penasaran. Mudah-mudahan ini bertanya niat menghibur anak saat ulang tahun seorang ayah di desa Cikonak harus menghibur netizen seumur hidupnya. Bagaimana videonya? Oke. Kita gantian. Kita reaction videonya. Oke, lanjut. Jadi kita sudah nonton videonya. Astaga. Mengharukan memang. Niat menghibur anak, seorang ayah terpaksa harus menanggung derita ini. Masalah tunggu dulu, kenapa harus Spiderman kan? Dia beli baju dari Peter Parker. Enggak masalahnya, apa faedahnya orang pakai baju Spiderman, manjat pohon kelapa teman-teman? Itu baju hilang tarik. Berarti ceritanya tidak bisa itu buka bajunya. Terpas lagi berubah jadi manusia tidak bisa karena jadi Spiderman itu. Astaga. Bisa. Kenapa sih begini? Kenapa harus dipanjat kelapa? Seharusnya kalau pakai baju Spiderman bisa dikasih begini. Nah itu juga. Oh mungkin ini Spiderman hilang di kekuatannya gara-gara corona itu ada joknya. Iya. Astaga. Memang saking kurang kerjaannya Spiderman beralih profesi menjadi petani kelapa. Karena tidak bisa bikin film. Nggak ada film memang. Bioskop tutup. Nganggur nih Spiderman. Astaga. Padahal bisa jadi ada lawan COVID. Iya. Maksudnya ini tuh kalau mau dikubur mayat tuh. Kami pakai bisa diangkat. Ya oke. Ternyata lebih absurd dia daripada beritanya. Kita keempat lagi. Jadi berita keempat. Ya. Kita dapat dari sumber terpercaya di Makassar. Makassar Info adalah media andalan saya. Semoga ini tidak mengecewakan. Bukan hanya kawan punya andalan, andalannya orang-orang di Sulawesi Selatan. Tentu saja. Media nomor 1 dan semoga beritanya tidak abal-abal seperti tadi. Oke lanjut. Jadi ini kita lihat videonya. Videonya. Bagaimana saya mau berkomentar tentang itu? Oke, di sini saya yang berkomentar ya. Jadi ini adalah fenomena baru. Ustadz menggunakan media tembak-tembak untuk mengobati pasiennya. Ini semua ustadz tabib kan ini. Tabib. Enggak masalah kenapa harus tembak-tembak, fire, begitulah bunyinya. Minta 25.000 itu. Ini saya tidak tahu kitab apa yang dia baca ya. Dan aliran apa yang dia masuki. Kenapa bisa begini? Iya. Apakah mungkin ada kekuatan itu tembak? Oh mungkin dari situ ambil energi. Iya. Atau mungkin doanya khusyuk kalau dia pakai tembak-tembak.
Begitu tahu itu ya. Atau karena ustadznya suka main PUBG atau Free Fire sehingga dia kalau berdoa memakai pistol mainan yang bunyinya fire fire fire. Astagfirullah. Sudah tahu ini. Ustadz apa macam ini yang memakai doa menggunakan senjata? Hei, Anda ustadz yang memakai peci seperti Dajjal segitiga. Anda wajib diburu. Aduh, saya masih Seperti Dajjal. masalahnya aliran sesat ini fix aliran sesat ya. Oke, lanjut beritanya. Astagfirullah. Jadi ini berita terakhir. Berita terakhir. Jadi kita dapat lagi di Indozone ID. Indozone lagi. Ini bukan untuk dilucu-lucukan, tapi ini adalah edukasi untuk kita semua karena Apa kita sih? sebagai laki-laki ini. Baru Ini adalah Oke, apa? tips-tips yang kamu harus tahu. Iya, apa tuh? Wajar jika kamu sudah jangan buru-buru menikah, karena pernikahan itu adalah momen sakral yang diimpikan banyak orang, toh. Tapi kamu harus tahu kalau pernikahan itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Ada perjalanan panjang yang mungkin akan lebih rumit. Betul. Apa dari yang dipikirkan? Yang pertama itu sebenarnya Menarik. jangan buru-buru menikah. Yang pertama, berpikir hanya manis-manis saja. Jadi banyak orang yang menikah manis-manis saja kata. Maaf itu maksudnya begini. Kau sendiri. Oh, potong bawang toh. Bukan bawang apa? Geprek bawang. Begini, saya ada yang cucikan makanannya, ada yang cucikan piringnya, bajunya, buatkan makanan, cuci kalau sudah makan, banyak. Iya. Tidak semudah itu. Ini realita memang. Pernikahan itu tidak seperti itu. Manis-manisnya kita cari. Padahal banyak permasalahan yang kita hadapi ke depannya dan tahu bagaimana konstelasi rumah tangga tuh. Oh iya betul. Itu yang perlu kita pelajari sekarang sebagai anak muda yang memang harus mempersiapkan diri untuk itu. Jadi jangan asal-asalan ceritanya ini. Ya jangan berpikir hanya manis-manis saja, gitu menurut saya. Iya. Terus Yang kedua itu belum mapan finansial. Nah, menikah karena belum mapan finansial ini yang bahaya. paling banyak kasus seperti ini teman-teman. Itu menikah itu misalnya ibarat aneh, berani melakukan perjalanan jauh, tetapi persediaan bensin belum cukup. Mau ke tengah jalan biasa. Itu bayangkan ekonomi Pak. Ekonomi yang paling vital untuk kebutuhan. Bahkan kebutuhan diri tak sendiri kita bisa penuhi. Apalagi kebutuhan istri. Mantap sekali Ustadz Ihsan. Luar biasa. Jadi ini makanya sebelum menikah memang harus perbaiki dulu ini yang pondasi mantap sekali. Baking dengan finansial yang wow dulu itu jangan yang berlebihan, yang cukup aja. Cukup aja. Oh iya. Dari itu oke. Jangan juga terlalu bagaimana bilang kayak Pak baru menikah, jangan. Yang penting sudah cukup. Ada bisa dibuat kita hidup tuh. Silakan. Oke. Tapi tunggu dulu. Saya mau sindir sedikit ini kebudayaan kita ini. Kayaknya tidak relate atau tidak nyambung dengan ini teman-teman. Kalau begitu di Bugis luar biasa ya. Bugis dan Makassar itu teman-teman ada istilahnya itu uang panai ya. Jadi ini yang seperti yang dia katakan kayaknya ini tidak nyambung. Karena itu harus juga dilihat dari finansial, tidak boleh cukup aja karena banyak yang gengsi toh istilahnya. Kalau cukup ada bagaimana? Biasanya tuh orang tuh menikah resepsinya wow. Setelah resepsi tidak ada nih. Soalnya kita miskin sendiri. Itu namanya gengsi. Itu di Bugis Kena sekali. Lanjut. Menikah bukan cinta. Wah ini sangat parah sekali. Menikah karena dijodohkan. Kayak zaman Siti Nurbaya begitu. Biasanya orang begitu. Bukan biasanya. Ini sering apalagi mau merebut tahta biasa begitu tuh. Apalagi keluarga Ningrat begitu tuh. Mau merebut tahta Ningratnya itu pasti disalip-salip. Ini berbicara di film ini. Saya bukan itu sinetron sebenarnya itu kisah nyata yang diangkat teman-teman. Toh? Seperti ini di sinetron yang menikah bukan karena cinta, karena desakan orang tua atau karena sudah tak laci di dalam ya. Begini saudara,
biasanya dijodohkan Ki. Tidak, sange, Anda sange. Dijodohkan. Bagaimana? Itu menikah bukan karena cinta, dijodohkan. Biasanya begitu aja. Apalagi perempuan misalnya itu dipaksa menikah karena bukan cintanya. Oh, jadi karena bukan cewek di dalam begitu. Pacaran sudah lama, menikah dengan siapa? Tidak, karena berdasarkan gini, menurut pendapatku berdasarkan pengalaman teman ya, itu biasanya itu yang menikah cepat ya, belum siap itu semua tadi finansial toh, itu biasanya melakukan adegan pengencerotan sebelumnya dan sudah tak laci. Tidak selamanya seperti itu saudara-saudara sekalian. Tidak selamanya. Iya, tapi kebanyakan jujur saja toh, kebanyakan begitu toh. Nggak tahu ya. Kebanyakan begitu. Nggak tahu misalnya. Kebanyakan Anda melakukan adegan pengencerotan padahal belum sah. Hei Anda yang menonton video ini, tolong ya, dengarkan Ustadz Ihsan ini, dengarkan. Itu, jangan ngencerot sembarangan ya. Hindari zina, kecuali di WC, oke? Kecuali di muka. Oke. Jadi itu adalah edukasi bagi kita semua sebenarnya, karena kita adalah seorang laki-laki. Jadi kita harus tahu semua itu. Gimana? Oke, lanjut. Jadi itu tadi berita yang kita sudah review. Banyak berita sebenarnya tentang edukasi. Tapi yang paling saya pak tadi itu cara membuat anak. Masa buat yang dari yang. Kalau menurut saya toh, yang paling absurd dan yang paling mengganggu sekali itu yang Ustadz itu tadi. Kenapa itu? Pendapatmu? Keluarkan pendapatmu. Ya karena jelas-jelas itu sudah bid'ah ya, jelas-jelas. Saya tidak tahu itu Ustadz atau siapa sebenarnya. Jelas dia pakai begini untuk mengobati pasiennya. Kan tidak masuk akal, tuh. Kecuali itu sinar ultraviolet mungkin ada hubungan tuh, atau ada tenaga sihirnya. Ya, itu bisa. Itu yang paling. Tapi begini, segala kesalahan yang terucap atau ada yang menyinggung pihak lain, mohon dimaafkan. Karena ini hanya konten belaka. Di sini kita cuma bercanda ya. Jadi kita tidak serius. Tapi bohong. Maaf, jangan lupa subscribe. Oke, like, komen, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar kalian mendukung channel ini. Mantap jiwa. Saya Panji. Saya Ihsan. Kembali lagi di video selanjutnya.